Sekarang saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber mengenai cara mengelola tim untuk dropshipper atau pemain Facebook Ads seperti kita. Oke, jadi ini adalah pertanyaan yang menarik juga untuk dibahas mengenai cara mengelola tim atau membangun tim untuk para pemain bisnis online, khususnya yang memanfaatkan Facebook untuk media promosi dan ya istilahnya seperti dropshipper atau reseller lah, seperti itu. Nah, sebelum membangun tim, ada hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah ketika kita membangun tim, artinya kita udah siap untuk membayar. Karena yang namanya tim itu mereka perlu gaji. Jadi pastikan sebelum rekrut tim, bisnis kita memang udah bisa dibilang bisa membayar semua tim-tim yang kita rekrut nanti, seperti itu. Nah, untuk membangun tim, setiap kapasitas bisnis atau perusahaan itu akan memerlukan tim yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan. Kalau memang skalanya masih kecil, tim yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Tapi kalau skalanya sudah semakin besar, tim yang dibutuhkan juga sudah semakin besar, seperti itu. Nah, di sini saya akan bahas mengenai tim-tim yang diperlukan untuk yang skalanya masih kecil. Karena saya juga masih skala kecil, seperti itu. Bukan skala yang sudah besar, brand owner, segala macam. Masih skala yang ya hit and run dari produk di Tokopedia atau Marketplace, kita jual ke Facebook, seperti itu. Tim apa aja sih yang akan dibutuhkan, seperti itu? Oke, yang pertama adalah kapan waktunya kita merekrut seorang tim, atau kapan kita perlu membentuk sebuah tim dalam usaha kita, seperti itu. Kalau saya pribadi, kita perlu mencari tim atau partner untuk bekerja dengan kita ketika pekerjaan yang kita lakukan itu sudah menyita banyak waktu kita. Contohnya ketika kita mulai bisnis, mungkin kita awal-awal ya dropship atau reseller, kita masih bisa handle sendiri. Yang iklan kita, yang CS kita, yang packing atau order itu adalah kita, itu masih bisa kita lakukan sendiri untuk awal-awal ketika memulai bisnis. Nah, berangsur-angsur mungkin jumlah orderan ya sudah mulai lebih banyak, jumlah WA yang masuk juga sudah mulai lebih banyak. Ketika itu kita perlu mulai mencari tim, khususnya customer service. Kenapa? Karena kalau kita fokus kepada pekerjaan-pekerjaan yang terlalu menyita banyak waktu, kita kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usaha kita, seperti itu. Jadi kita boleh merekrut tim ketika memang kita sudah habis waktunya untuk mengurusin hal-hal yang kecil. Lalu apa saja timnya yang dibutuhkan untuk para pebisnis online, seperti itu. Jadi ini adalah skala yang kecil. Skala yang kecil, nanti skala yang besar akan berbeda lagi. Untuk skala yang kecil biasanya adalah, jadi kita berusaha untuk mentransfer pekerjaan yang banyak menyita waktu ke orang lain, seperti itu. Nah, jadi pekerjaan apa saja yang paling banyak menyita waktu, kita harus cari orang di situ. Yang pertama adalah customer service. Jadi ini adalah pekerjaan yang cukup menyita waktu. Jadi kita perlu tim customer service yang pertama. Lalu yang kedua adalah tim packing. Ini untuk mengurus barang-barang yang akan dikirim. Yang ketiga, ini juga penting ya untuk follow up COD, khususnya yang pakai COD atau menghandle yang namanya komplain, seperti itu. Terus yang terakhir itu adalah ada yang namanya tim advertiser. Kalau untuk saya pribadi, tim advertiser itu sifatnya opsional. Karena untuk saya pribadi, masih saya sendiri yang ngiklan. Karena apa ya? Karena menurut saya yang namanya ngiklan itu nggak terlalu banyak menyita waktu, riset juga nggak terlalu banyak menyita waktu, jadi masih bisa dihandle sendiri. Kecuali nanti kalau udah lebih besar, kita perlu banyak advertiser, ya kita harus cari advertiser yang lain. Oke, habis itu, ketika kita sudah memutuskan untuk membangun tim, kita bisa mulai merekrut tim di media sosial, misalnya di OLX, atau mungkin iklan-iklan di koran, atau mungkin iklan di Facebook menjangkau orang-orang area sekitar dengan kantor atau gudang kita, seperti itu. Selain itu juga bisa merekrut tim secara online, tapi ini akan sistemnya agak lebih sulit karena kita nggak tahu orangnya, seperti itu ya. Untuk cara recruiting itu akan dibahas di video yang lain karena pembahasannya juga akan lebih panjang juga, seperti itu. Setelah kita sudah memutuskan untuk memilih tim, yaitu advertiser, kalau mau cari advertiser ya, kalau untuk awal-awal saya rasa belum perlu, yaitu customer service dan gudang, admin packing. Yang perlu kita lakukan adalah yang namanya kita membuat sebuah KPI untuk mereka. Apa yang mereka kerjakan,
apa yang menjadi tolak ukur kesuksesan dari yang mereka kerjakan, itu harus kita buatkan. Jadi jangan sampai kita punya tim tapi kita nggak bisa ukur tim ini bagus atau enggak, seperti itu. Jadi kita bisa buatkan KPI untuk masing-masing tim. KPI untuk customer service dan juga KPI untuk tim packing atau tim gudang, seperti itu. Setelah dibuatkan KPI, kalian bisa buatkan namanya job deskripsi. Job deskripsi itu sebenarnya adalah transfer dari yang kita lakukan ke mereka, ke customer service, ke admin gudang atau tukang packing. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu kita tulis, kita list yang kita kerjakan, habis itu kita transfer ke mereka. Misalnya bangun pagi, misalnya kita nge-follow up WA yang udah masuk kemarin, seperti itu ya. Habis itu mulai menghandle WA yang masuk, habis itu apalagi blast. Nah, yang begitu-begitu itu kita list apa pekerjaan kita, habis itu kita transfer ke mereka, ke tim-tim yang sudah kita rekrut, seperti itu ya. Habis itu kita juga buatkan suatu wewenang. Wewenang artinya ketika mereka bisa mengambil keputusan tanpa ada persetujuan dari kita, seperti itu. Jadi ini bisa mempersingkat waktu, khususnya di bagian closing atau customer service. Oke, lalu bagaimana caranya mentransfer yang kita lakukan ke tim kita? Ya, jadi kalau dari bukunya Mbak Muri ada 3 atau 4 tahap kalau nggak salah ya. Yang pertama adalah kita kerjakan dulu, kita demokan di depan mereka prosesnya seperti apa. Jadi mereka melihat, kita yang kerja, mereka lihat. Habis itu mereka kerja, kita lihat, kita dampingi. Lalu yang terakhir adalah mereka sudah bisa, mereka kerja sendiri tanpa pendampingan dari kita. Jadi itulah proses mentransfer job desk dari kita ke tim kita yang baru. Seperti itu, oke. Habis itu cara pantau, cara ngelolanya. Makin banyak customer service kan kita harus pantau WA yang digunakan, bagaimana cara mereka membalas chat, bagaimana cara mereka follow up, sesuai nggak dengan yang kita ajarkan, sesuai nggak dengan KPI yang kita buat, seperti itu. Jadi untuk memantau ini, kalau secara offline mungkin lebih mudah ya, karena mereka langsung di kantor, kita bisa lihat, jadi mereka mungkin nggak terlalu aneh-aneh. Nah, untuk yang mungkin work from home, jadi yang WFH adalah kita bisa menggunakan aplikasi multi sosmed, kalau nggak salah namanya Rainbox. Jadi kita install WhatsApp mereka itu kita install dalam satu aplikasi. Di sana kita bisa pantau bagaimana cara mereka melayani. Misalnya, ternyata mereka mulai melayani jam 9 pagi, padahal WA-nya udah masuk dari jam 6, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa lihat performanya di sana. Jadi kita bisa tegur mereka kalau mereka nggak sesuai dengan job desk, nggak sesuai dengan KPI. Habis itu mengenai gaji, ya, mengenai gaji. Biasanya untuk gaji itu adalah sistem gaji pokok dan juga sistem komisi per penjualan, atau emang benar-benar full sistem komisi. Nah, ini disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kalau emang gaji pokok kira-kira berapa? Misalnya gaji pokoknya 1,5 juta di daerah. Nah, itu kita bisa bagi. Misalnya kita bagi menjadi gajinya 1 juta, uang kehadiran berapa, habis itu uang bensin berapa, uang makan berapa, seperti itu. Jadi kita bisa sesuaikan dengan daerah masing-masing. Kalau di saya emang nggak nyari CS yang artinya memang sistem gaji. Saya cuma nyari jasa yang memang ngelola CS. Misalnya seperti commerce ya. Jadi commerce menyediakan jasa customer service. Lebih baik mereka yang ngelola, kita tinggal bayar aja ke mereka, atau kita yang memantau sendiri. Jadi itu pilihannya, silakan dipilih masing-masing. Kalau untuk saat ini saya memang lebih menggunakan jasa, jadi nggak ada customer service yang saya handle, seperti itu. Lalu untuk tim iklan, tim iklan itu mungkin bisa dengan sistem gaji juga, atau bisa juga dengan sistem sharing profit. Jadi silakan disesuaikan dengan kemampuan dari usaha teman-teman masing-masing, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak ya yang kita perlukan untuk usaha yang kecil. Kalau nanti udah usaha yang lebih besar, kita mungkin akan perlu lebih banyak tim lagi. Tim kreatif misalnya ya, yang memang khusus mereka akan membuat iklan. Habis itu tim copywriting, tim videographer misalnya, seperti itu. Jadi semuanya akan bertambah, membutuhkan tim yang lebih banyak ketika usahanya semakin berkembang. Jadi untuk yang paling dasar biasanya kita adalah perlu ini. Jadi saya juga cuma memerlukan tim ini, karena advertiser, riset, kreatif segala macam itu masih saya yang kerjakan, karena menurut saya itu nggak terlalu banyak menghabiskan waktu, seperti itu.
Oke, itu aja sih sharingnya mengenai pertanyaan salah satu subscriber mengenai cara mengelola tim. Kedepan nanti akan saya buatkan mengenai cara recruiting, habis itu cara training, dan juga reward and punishment. Itu nanti akan saya buatkan video yang khusus, yang berbeda. Kita ambil dari referensi beberapa buku, seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.